Halo semuanya, bersama gue Benayah ya. Bertemu lagi setelah sekian lama nggak bikin video. Sorry karena satu dan lain hal, kemarin gue lagi jarang konten. Dan sekarang ada kesempatan untuk konten lagi dikit, walaupun dikit. Jadi cerita sedikit. Gue sekarang lagi di Semarang, stay di Semarang. Dan pasti gatal kan ya kalau nggak riding di kota lain selain Bandung. Kalau nggak riding tuh rasanya asa kurang gitu ya. Jadi ini gue ada kesempatan untuk riding di Semarang menggunakan satu motor yang lucu. Ini video nggak akan gue review seperti biasa, seperti kalau gue pakai motovlog, karena kebetulan gue juga nggak bawa equipmentnya nggak ada. Jadi ini juga pakai HP, makanya sorry kalau pakai HP doang. Ini gue akan ulas sedikit aja karena motornya cukup unik. Beda dari Harley yang gue gunakan dan review biasanya. Nyaman banget, sebuah Harley Davidson yang sangat nyaman, walaupun gak berasa kayak Harley Davidson. Cc-nya kecil, gak terlalu besar, unik deh pokoknya. Langsung kita ke motor aja ya. Nah ini dia motornya. Kita dari tabak depannya udah bisa nebak. Si covernya sih sama lampu daymakernya masih mirip-mirip Spice Sportster, semi-semi club style. Cuma kok tangkinya lebar tuh, tangkinya lebar banget, nggak narrow kayak Sportster, nggak kayak Visco Tank. Ternyata ini Harley apa? Harley Street 500 atau code name-nya XG 500. Ini motor unik banget. Ini Harley paling nyaman yang pernah gue rasakan, karena jujur tidak seperti membawa Harley rasanya. Malah gue ngerasanya dari compressionnya, dari idle-nya tuh mirip-mirip buat Triumph Bobber somehow feelingnya. Dan ini uniknya juga adalah Harley yang udah liquid cooled, dan dia ada fan-nya nih tuh. Jadi kalau mesinnya udah panas, dia akan ngedetect, nanti fan akan nyala, fan akan ngipasin mesinnya. Jadi waktu itu gue juga sempat pakai macet-macetan di kota lama Semarang. Kaget tuh gue, loh, kok di paha gue dulu ada angin panas. Ternyata kipasnya itu ngipasin mesinnya, dan hawa mesinnya kan kena ke betis gue ya. Jadi ini motor Harley Street 500 XG 500, unik banget. Kita akan review dikit aja seperti apa motor ini, karena kebetulan gue nggak bisa motovlog, jadi kita reviewnya gaya sekelas lebih dekat aja lah ya. Tapi karena ini Semarang lagi panas-panasnya banget, ini jam 12 siang di Semarang, dan cuaca Semarang tuh gila panasnya. Ini mendingan motornya kita pindahin ke depan dulu dikit ya, sekalian kalian dengerin suaranya kayak gimana. Ini kuncinya, bentuknya cukup berbeda juga dari Harley yang lain, dan penempatannya juga beda. Karena biasanya Harley yang rata-rata ya, kalau Sportster ada di samping atau nggak di sini. Kalau yang Big Twin antara dicetakannya di sini, atau kalau yang Dyna ada di samping juga, di samping jok. Ini di tengah-tengah tuh, kayak motor Jepang, unik sih. Speedometernya mirip-mirip kayak Sportster, bentuknya bulat kecil minimalis, ada cutoff-nya. Klasternya juga beda tuh, dari klaster aja beda. Ini kayak motor Jepang, lampu sen udah kayak gini. Kalau Harley biasanya kan, kalau yang kalian tahu Harley, biasanya Harley sennya tuh kepisah kayak Ferrari, yang kiri sini doang, yang kanan sini doang. Jadi kalau kalian mau sen kanan, kalian pencet sennya sekali, terus matiin, pencet sekali lagi. Ini beda nih, ini udah kayak motor Jepang nih rasanya. Sekarang kita dengar suaranya, udah ada netral, udah indikatornya, kita nyalain. Suaranya jujur menurut gue pribadi mirip-mirip Triumph TH120, pokoknya Triumph generasi baru. Suaranya mirip, halus. Ini masih ada rumble fit ini ya sih, rumble fit ini masih cukup berasa, cuman gak segahar Harley yang lain.
banget motornya. Jadi di motornya Harley Davidson Street 500 atau code name-nya XG500. Ini juga cukup unik nih code name-nya XG500. Kan kalau kalian sempat denger gue menjelaskan sedikit di video sebelumnya soal kode-kode mesin Harley atau tipe Harley, ada F, FX, FL. F kan itu kan yang bermesin big twin ya. Ini kategorinya masuk ke X, seperti XL, XL Sportster. X itu sebetulnya sports. Jadi sebetulnya masuk kategori sportnya Harley Davidson nih, atau Specialized Custom. Kalau Sportster kan XL, ini XG500, XG500. Untuk mesinnya, ini mesinnya berbeda sama Sportster, walaupun dia tipe X, XG, cuma mesinnya beda sama Sportster. Mesinnya unik nih, dia dibekali mesin 500 cc, monoblok. Jadi transmisinya sudah nyatu dengan mesinnya, makanya rasanya halus banget. Sportster juga monoblok sih sebetulnya, cuman ini monobloknya lebih halus lagi. Nih, transmisi masih kecil ini, kecil banget. Bagian sini udah nggak transmisi lagi. Biasanya kan kalau kayak big twin, twin cam, dari twin cam maupun Milwaukee 8 atau Evo sekalipun, dia kan masih terpisah, belum monoblok. Jadi untuk transmisinya masih terpisah kalau yang big twin. Nah, ini udah monoblok. 500 cc liquid cooled. Ada ini juga kipasnya. Sorry, ini gue lupa, ini gue oil cooled atau liquid cooled ya. Kalau nggak salah liquid cooled sih. Habis ini coba gue kasih di sini ya. Ini liquid cooled atau oil cooled. Jadi juga nih ada Harley yang berpendinginnya bukan berpendingin udara, karena rata-rata Harley kan masih berpendingin udara. Kecuali mesin-mesin yang baru, maybe yang kayak Pan Am, Milwaukee 8 tau gue udah oil cooled atau apa gitu, gue lupa. Kalau yang Milwaukee 8, lampu depannya udah ganti Daymaker. Setahu gue ini memang oriannya ada si hoodnya gini, kayak semi club style hood gitu ya. Cuman lampunya udah ganti Daymaker. Shocknya kayak Sportster sih, kurang lebih diameternya kalau gue perhatiin mirip-mirip. Ini bannya udah diganti Michelin Pilot Sport. Gue nggak tahu ini atau enggak ya. Cuman ini ban enak banget, sumpah ini ban enak pakai banget. Ada harga, ada rasa sih ya. Nempel banget di jalan, serius. Nempel pakai banget. Lampunya udah Vance & Hines yang Com Series. Belakangnya pakai Michelin yang originalnya Harley Davidson yang Scorcher, yang ada tulisan Harley Davidson, berarti yang Pilot Sport cuma depannya doang. Terus untuk tangkinya, ini tangkinya lebar banget kan ya. Cuman ternyata selebar ini isinya cuma 13 liter. Gue mikir kan, ini kok gede banget nih. Ini kayaknya 15 liter atau 18 liter nyampe deh. Ternyata enggak, hanya 13 liter. Cuman emang tangkinya gede banget sih. Gede banget. Terus joknya kurang lebih mirip sama Sportster, cuman lebih nyaman. Karena somehow kok lebih lebar yang ini, somehow rasanya. Terus posisinya nggak slam down Sportster kan. Sportster kan slam down banget ya. Ini rada-rada semi cruiser yang rada ngangkap. Gue yang suka belakangnya, ini love and hate sih untuk belakangnya sih. Ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang enggak. Cuman kalau gue pribadi, gue masih cukup suka karena jujur mirip-mirip Virat yang lama ya. Jadi rada-rada kayak berasa naik Virat. Ya love and hate sih, ada yang suka, ada yang enggak, selera. Cuman kalau gue sih pribadi masih cukup suka. Dan ini motor tentu juga sudah belt driven seperti Harley Davidson yang lainnya. Jujur gue pikir awalnya dengan harga yang ekonomis untuk Harley masih chain, tapi ternyata udah pakai belt driven kayak Harley yang lain. Shock breakernya enak, masih Orion, empuk banget jujur. Gue kemarin ngerasain empuk banget tapi tetap stabil, naikannya enak banget. Dan tampangnya sih buat gue sih tongkrongannya masih asik ya. Tuh, tongkrongannya masih asik men, masih oke lah. Dengan mesin 500 cc yang kecil, cukup irit juga. Kemarin gue rasain, gue udah pakai beberapa hari. Ini motor udah gue pakai beberapa hari, udah gue rasain daily ride-nya seperti apa, udah gue pakai harian. Ini motor nyaman banget serius. Bahkan bokap gue juga nyobain, katanya ini motor saking sempurnanya sampai bingung apa namanya nggak enaknya di mana. Cuman kalau menurut gue minusnya adalah plusnya ini motor cc-nya nggak terlalu besar, jadi untuk masalah ekonomi, untuk masalah bensin dia nggak terlalu boros, dia cukup irit untuk motor 500 cc, apalagi untuk fit-twin, untuk dua fit-twin ini cukup irit. Lalu nggak panas, sumpah nggak panas menurut gue pribadi.
selama ini gue udah beberapa kali membawa Harley yang Sportster, Big Twin, kan panasnya lumayan. Panasnya lumayan, cuman ini buat gue nggak panas, buat gue cuma anget-anget dikit doang. Enak banget. Ditambah ini juga udah nggak berpendingin udara, udah ada oil coat atau si water coatnya itu, ditambah ada fan-nya juga, jadi setiap pagi mesinnya udah mulai panas dia akan nyala. Terus boncengannya enak, gue udah nyobain boncengan, nyaman, nggak kayak di bonceng Harley pada umumnya. Ini nyaman, cukup nyaman, kayak bawa motor biasa rasanya. Kopling enteng, terus mesinnya halus. Sekarang kita berbicara ke kekurangannya. Pertama-tama, lihat Harley Davidson feels-nya jujur kurang dapet. Karena dia udah nggak berpendingin udara, terus dia juga udah monoblok, dan dia kompresi dan dia idle cukup halus. Jadi rasa-rasa Harley Davidson-nya masih kurang terasa kalau gue jujur malah gue ngerasain kayak buat Triumph Bobber percis rasanya mirip banget sama Triumph Bobber, sama generasi Triumph yang baru ya, mesin yang baru ya, mirip banget. Kedua, tenaganya kurang. What you expect from 500cc, tenaganya kurang gue rasa. Cuman cukup lah untuk cruising around, untuk filtering, untuk stop and go, udah cukup banget. More than enough sebetulnya sih, cuman kurang nampol aja kalau menurut gue. Nggak tahu sih, mungkin kalau bisa diotak-atik akan jadi lebih enak. Lalu, konklusi yang bisa gue ambil dari motor ini motor saking nyamannya, jadi jujur tidak terasa seperti membawa Harley Davidson. Karena yang kita tahu selama ini Harley Davidson memang motornya terkenal kasar, cuman ini rasanya halus banget. Motor ini halus banget, saking halusnya ini gue rasa kayak malah jadi kayak motor merek sebelah kayak Triumph. Ini feeling mesinnya, feeling berkendaranya mirip-mirip banget sama kayak Triumph Bobber yang baru. Dan itu nyaman banget ini motor, tapi tetap dapat gengsinya Harley Davidson karena masih istilah Harley. Ini masih Harley Davidson, masih ada emblem Harley gede banget di sini. Ya, jadi gua rasa ini motor cocok untuk kalian yang merasa kalian nggak mau kasih Harley Davidson, tapi kalian masih pengen gengsinya Harley Davidson. Ini motor cocok karena motor halus, tapi kalian masih bisa mendapatkan gengsinya Harley Davidson. Jadi ketika kalian ditanya kalian bawa motor apa, kalian masih bisa jawab kalau kalian bawa Harley Davidson. Ini motor asik banget. Udah gue pakai berhari-hari, nyaman, gak ada kendala, asik banget. Pokoknya enak, motornya enak. Mungkin cukup sekian vlog kali ini. Sebelumnya gue minta maaf kalau seandainya format videonya cukup berbeda dibanding selama ini gue bikin video ya, karena kebetulan equipmentnya seadanya dan gue hanya menggunakan sebuah HP gue pegang sekarang. Tapi semoga dengan, walaupun gue membuat video ini hanya dengan handphone saja, tapi kalian masih bisa tetap terhibur dengan konten-konten yang gue keluarkan sekarang. Dan next video mungkin gue akan bahas mobil yang akan gue gunakan, yang sudah gue gunakan. Mungkin kalian yang udah nge-follow Instagram gue atau TikTok gue udah sempat ngeliat mobil ini beberapa kali. Ini merupakan Daihatsu Veroza yang cukup unik, cukup beda juga dibanding Veroza biasa. Apa bedanya? Makanya stay tune. Dan kedepannya akan banyak vlog-vlog harian juga. Selama ini gue sementara tinggal di Semarang, ngapain aja sih, dan Anda akan gue ceritakan berikutnya. See you guys in the next vlog. Jangan lupa subscribe, stay tune, bye bye. Karena ini vlog salah fokus dikit, ini juga akan mobil yang gue pakai selama di Semarang. Jadi sementara gue pakai mobil ini terus. Dan siapa tahu kalian penasaran dan mau gue bahas mobil 90s ini. Sekarang kita panasin dikit ya, kocok dikit karena masih karbu, masih mulus banget nih mobil. Buka dulu deh, panas. Sorry. Copyright. Seger.
seger banget nih mobil. Kalau kalian penasaran pengen gue bahas mobil ini, akan gue bahas di next vlog ya. Manis.